Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin rasuluhu ila kafatil khalqi wa abduhu sahibul manaqibih. Wa qad nadda'a ba'daha ba'duhum fi bahril basit min bahril basit. Telah membuat nadom kepada sebagian manaqib itu, ba'duhum siapa sebagian ulama, membahril basiti yang nadhamnya itu terdiri dari bahar basit ya. Biqaulihi dengan perkataan ba'duhum ya. Lam yahtalim qattu taha mutlaqan abadan wa matasa'aba aslan fi mada zamani. Lam yahtalim qattu, belum pernah mimpi basah qattu sama sekali taha siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutlaqan abadan dengan keadaan mutlak abadan sama sekali ya. Wa ma tasa'aba dan tidak pernah menguap siapa Rasulullah taha ya aslan sama sekali fi madaz zamani di sepanjang zaman. Di taha di sini maksudnya adalah Rasulullah ya. Sama dengan apa yang diabadikan dalam Quran menjadi surat Taha itu kan Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Taha itu maksudnya Nabi Muhammad. Sama dengan yang di salawat Badr kita itu ala Taha, ala Yasin itu sama-sama namanya Nabi itu. Ini Nabi mulai hidup tidak pernah mimpi basah, tidak pernah. Sepanjang hidupnya tidak pernah mimpi basah, belum pernah, dan tak pernah menguap awai ya, tak pernah awai itu tak pernah, seumur hidupnya tidak pernah. Minhud dawabu falam tahrab wa ma waqa'ad dubabatun abadan fi jismihil hasani. Kalau diaslikan ya, falam tahrab minhud dawabu, maka tidak pernah lari minhu dari Nabi, dari Taha ini, ad-dawabu apa binatang-binatang. Wa ma waqa'ad dubabatun, ndak pernah hinggap dubabatun apa seekor lalat abadan selamanya fi jismihil hasani di fisiknya beliau yang ganteng yang bagus itu. Di binatang seliar apapun binatang itu kalau ketemu dengan Nabi ndak pernah lari ya. Malah tambah mendekat kepada Nabi saking rindunya kepada Nabi kan kayak binatang apapun, misalnya kijang kan termasuk liar itu ketemu dengan Nabi mendekat dengan Nabi tak pernah lari ya. Dan lagi fisiknya yang bagus, badannya yang bagus itu tidak pernah dihinggapi lalat satupun mulai hidup sampai mati, sampai beliau itu wafat. Tak pernah etengke lala ya, lala todus tibi ya, ke Rasulullah todus lala apa boleh orang ya, lala lah. Tiwa ma waqa'ad dubabatun abadan fi jismil, tidak pernah hinggap ya, sama sekali tidak pernah hinggap. Mulai Nabi masih baru dilahirkan ya sampai Nabi itu wafat itu tidak pernah tengkai lala, tidak pernah ya. Itu sangat menghormati sekali yang namanya binatang, yang namanya lalat, sangat menghormat kepada Nabi. Tidak pernah numpang diam di fisiknya Nabi itu tidak pernah. Bi khalfihi ka'amamin ru'yatun sabatat wa la yura asru baulin minhu fi alani. Ru'yatun sabatat bi khalfihi ka'amamin ya, sabatat ru'yatun tetap apa dilihat bi khalfihi di belakangnya Nabi ka'amamin sama dengan di depannya. Dilihat dari depan, dilihat dari belakang, pak pun tak jang bajangan nakun, tak jang bajangan itu loh. Tidak ada bayangan. Dari depan dilihat yang tidak ada bayangan, dilihat dari belakang juga tidak ada bayangan. Dari depan ganteng, dari belakang ganteng, dari samping ganteng, samping kanan kiri semuanya ganteng ya. Tidak pernah tidak ganteng. Wala yura asru baulin minhu fi alani, dan tidak pernah dilihat apa bekas kencing minhu dari beliau fi alani di tempat terbuka. Umpama Nabi kencing di tanah kayak depan kayak gini, itu tidak ada bekasnya ya.
basah tidak ada, langsung dikeringkan oleh bumi itu. Kencingnya Nabi langsung dikeringkan sama dengan Nabi tidak kencing, sama dengan tidak kencing. Saking menghargai kepada kencingnya Nabi itu, bumi langsung kering seperti tidak dikencingi itu loh. Kalau kita kan lain ya, lain kita itu. Fi alani, di tempat terbuka ya, umpama Nabi kencing di tempat terbuka, tapi yang tidak umpama ini ya, umpama kencing di tempat terbuka, maka bekas kencingnya itu tidak ada, langsung dikeringkan oleh bumi itu. Di bumi berarti sangat menghargai kepada Nabi ya, sampai langsung mengeringkan kencingnya itu. Wa qalbuhu lam yanam, hati beliau tidak pernah tidur. Wal ainu qad nasat, ma'rifatnya itu sungguh ngantuk atau kantuk ya. Wala yuradilhu, dan tidak bisa dilihat apa bayangan Nabi bisamsi, di tengah matahari ya, dzu fatani, yang beliau itu punya sifat fatana, punya sifat pintar. Wala yuradilluhu bisamsi, tidak bisa dilihat apa bayangan Nabi talik jang bejangan lah itu. Umpama jalan diterik matahari itu talik jang bejangannya, berarti masih lebih terak Nabi ketimbang dengan matahari gitu ya. Kalau lebih bercahaya matahari kan mesti ada bayangannya kan, berarti Nabi masih lebih cahaya, nurnya Nabi itu masih lebih dari matahari itu, sehingga matahari tidak bisa membuat bayangan kepada beliau itu. Saking bersinarnya ya tubuh beliau itu sampai tidak ada bayang-bayang. Dzu fatani ya, beliaunya itu punya sifat pinter yang tak bisa dikalahkan oleh siapapun. Katfahu qad alata qauman idza jalasu qauman katfahu qad alata. Kedua pundak beliau ya, katfahu ya, adapun kedua pundak beliau qad alata, telah melebihi kauman, kepada segolongan kaum, idza jalasu, apabila kaum itu duduk. Jadi misalnya duduk bersama kayak gini, pasti ketinggian kan Nabi kapi, bauna itu ketinggian Nabi kapi ya, tidak ada yang melebihi ketinggiannya pundaknya Nabi itu, tidak ada ya. Berkumpul dengan orang pendek tinggi Nabi, kumpul dengan orang yang tinggi pundaknya tinggian Nabi, tinggi lagi tinggian Nabi, tidak pernah kalah lah pokoknya itu, tidak pernah kalah ya. Walaupun katanya Nabi Yusuf genteng, itu kumpul dengan Nabi kalah dengan Nabi masih ya. Kalah, katanya genteng ya, Nabi Yusuf paling genteng katanya, kumpul dengan Nabi kalah ya, tapi tak pernah menjolok, tak lebihnya tak pernah menjolok, pokoknya selalu menang begitu, selalu menang, gentengnya itu selalu menang. Kumpul dengan orang coba ya, gentengan Nabi. Gampang bersih gentengan sakone, gentengan Nabi, gentengan pole, gentengan Nabi, terus sampai kepada paling genteng masih genteng Nabi. Tidak pernah kalah lah kepada siapapun, Nabi itu tidak pernah kalah. Ya makanya di situ dikatakan orang nomor satu di dunia yang diciptakan oleh Allah sebagai orang yang dipilih oleh Allah untuk jadi Rasulnya itu. Sip indal wiladati sip yadha bimuqtadani, sifatilah olehmu indal wiladati, ketika beliau baru lahir, yadha, wahai orang ini, bimuqtadani, termasuk orang yang sudah dihitan. Di Nabi itu baru lahir sudah langsung dihitan. Siapa yang menghitan? Ya Allah menghitannya, yang menghitannya itu. Diwakila ya jadduhu, ya ada kil mengatakan yang menghitan itu kakeknya pada usia 7 hari ini ya. Tapi ada yang mengatakan di sini sudah muhtatan ya, baru lahir muhtatan, sudah disunat ya, sudah disunat sudah itu. Tak perlu disunat lagi, sebab disunat itu kan tujuannya kalau untuk menghilangkan kotoran yang ada dalam kelopaknya itu ya. Biar keluar kalau kotoran di kelopaknya itu, kalau sudah terkelupas ya ujungnya itu kan tidak ada kotoran sudah itu ya. Itu perlunya sunatan, menghilangkan najis di situ. Dan Nabi keluar sudah terkelupas kayak gitu ya. Berarti tidak perlu dikupas lagi ya, dikelupas lagi tidak perlu ya.
Karena sudah tidak mungkin terhinggap satu najis di dalamnya, sudah tidak ada lagi dengan terkelupasnya ujungnya itu ya, ujungnya itu. Hadil hasaisu fahfadha. Ya. Hadil hasaisu, adapun ya, adapun keistimewaan ini, fahfadha, maka jagalah olehmu kepada maka jagalah olehmu ya kepada khasais ini, takun aminan, maka Anda aminan adalah menjadi orang yang selamat ya, min syarri narin, dari kebakaran, wasurrakin, dan selamat dari kecurian, wa mimihani, dan juga selamat dari musibah ya, dari cobaan-cobaan dari Allah itu diselamatkan ya. Jadi orang yang hafal bait ini ya, atau walaupun tak hafal tapi bait ini ditulis lantas ditaruh di rumahnya, insya Allah ya, orang itu tak akan kebakaran, tak akan kecurian ya, tak akan kena musibah yang di luar kemampuan itu. Jagalah, apalagi sampai hafal ya, sampai hafal itu ya berapa bait ini. Jadi hadzal hasaih fahfadha, maka hafalkanlah olehmu, bisa atau jagalah olehmu ya, pelihara olehmu kepada khasais ini, keistimewaan ini, takun aminan, maka Anda itu menjadi selamat ya. Min syarri narin, dari jeleknya api, maksudnya kebakaran ya, wasurrokin, dan juga maling ya, pencuri ya, wa mimihani, dan juga dari musibah-musibah yang diberikan oleh Allah. Umpama terjadi musibahnya, orang itu diberi kemampuan untuk menerima musibah itu ya, di luar, tak sampai di luar kemampuan ya. Mihan kan jamak dari mihnatun ya, jamak mihnatun maknanya musibah, malapetaka lah pokoknya itu ya. Bagus dihafalkan ini ya, bagus. Wa ala alihi wa sahbihi min ba'dihi, dan mudah-mudahan salawat dan salam dicurahkan kepada keluarga Nabi, wa sahbihi, dan sahabat-sahabatnya, min ba'dihi, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, fa'lam ayyuhal haris ail mujtahidu. Fa'lam, maka ketahuilah olehmu, ayyuhal haris ya, wahai orang-orang yang bersungguh-sungguh, al-muqbilu, yang menghadap, alaktibasil ilmi, atas belajar ilmu pengetahuan, istifadatihi, artinya belajar ilmu pengetahuan, minal muallimi, dari seorang muallim, seorang yang mengajar ya, wa fi nuskhatin iktinasil ilmi bin nun sumassat, maknanya istiyadihi, memburu ilmu. Kalau iktinas itu, kalau iktibas itu mempelajari, istifadah itu mempelajari ilmu dari muallim. Kalau iktinas itu memburu, ai istiyadihi, artinya memburu ilmu. Fahina idin, maka ketika diartikan memburu itu, subihal ilmu bisaidi, diserupakan apa ilmu itu bisaidi, dengan binatang liar. Fi kauni kullin, di dalam adanya masing-masing antara binatang liar dan ilmu itu, yahtaju ilal hamilati, adalah membutuhkan kepada bawaan, wasiasati, dan politik ya. Jadi ilmu di sini disamakan dengan binatang liar. Untuk nangkap binatang liar itu perlu sarana ya, perlu cara yang jitu, namanya siasat. Demikian juga orang nangkap ilmu atau belajar ilmu itu perlu pembawaan ya. Artinya perlu persiapan, ada kitab, ada yang mengajar, itu termasuk juga hamilah namanya itu ya, bawaan yang bisa ilmu itu tercurahkan kepada siapapun, perlu ada sarananya ya, perlu beli pulpen, perlu beli apa, semuanya itu namanya sarana, hamilah, bawaan untuk mendapatkan buruan yang namanya ilmu pengetahuan itu ya. Yang menangkap paket dangnya ngiba jaring kan kayak gitu ya, jangan ngiba pulpen, nggak bisa ada itu ya. Menangkap ilmu ngiba jaring nggak bisa ada, aku tuh ngiba pulpen, ngiba kitab kan kayak gitu.
Namanya ilmu diserupakan dengan binatang liar. Artinya untuk mendapatkan binatang liar itu diperlukan cara atau siasat ya, agar memudahkan untuk menangkap binatang liar ya. Kalau kita pakai apa? Jaring atau pakai tembak atau gimana itu, yang penting ada bawaan ya untuk mendapatkan binatang. Kalau menangkap ilmu ya tentunya ya pakai kitab, ya pakai pulpen ya. Isubbiha ilmu bisaidi bijami'i apa ya, bijami'il istiyad, sama-sama liarnya itu ya. Makanya ada ungkapan ya, al ilmu saydun ya wal kitabatu qayduhu, kan kayak gitu kan. Ilmu itu liar betul, tulisan itu, menulis itu maknanya itu termasuk qayduhu, merupakan ikatan kepada ilmu itu termasuk bawaannya, itu namanya bawaan untuk mendapatkan ilmu itu. Al-mudhiri ya, min nafsi, yang menampakkan orang itu ya, min nafsi dari dirinya, wa fi nuskhatin min nafsika bil khitabi ya. Al-mudhiri min nafsika, dari dirimu, bil khitabi pakai kaf khitab, sitqar ragbati, dengan benar-benar menghadap, ail iqbali artinya menghadap kepada ilmu pengetahuan itu, wa fartat ta'attusi, dan sangatnya rindu ya, sangat haus. Kalau ta'atus maknanya ya haus ya, atsun itu haus ya, sangat haus, aisiddatal istiyaqi ilaihi, artinya sangatnya rindu ilaihi kepada ilmu ya, ail ilmi, annaka ma'mulun la ilmon ya, annaka ma'mulun, anda itu termasuk ma'mul ya, yang diperintahkan untuk menyiapkan sarana, la ilmon, bukan ilmunya yang harus disiapkan, tapi anda supaya bersiap-siap untuk menerima ilmu, bukan ilmu yang harus siap untuk menerima anda, bukan, jangan dibalik. Jadi anda itu dipersiapkan untuk menerima ilmu, harus pakai cara-cara yang bisa memudahkan kita mendapatkan ilmu, bukan ilmu harus siap-siap menunggu anda. Enggak kayak gitu, jangan dibalik ya. Jangan dibalik. Darmah ya, in kunta taqsidu bitalabil ilmi, jika anda bermaksud dengan menuntut ilmu ya, al munafasata ya, kepada adanya perlombaan atau ya bersaing antara satu dengan yang lain, bil fa'i wassin ya, al munafasata bil fa'i wassin al muhmalah, dengan fa dan sin al-muhmala yang tidak ada titiknya. Air ragbata fit tarafit tafarrudi bil ilmi, artinya anda senang menjadi satu-satunya di bidang ilmu pengetahuan. Li'annahu nafisun jiddan, karena ilmu pengetahuan itu adalah sangat bagus sekali. Wal mubahata ya, dan anda itu bermaksud mencari ilmu itu al-mubah, menjadi sombong ya, untuk sombong-sombongan mendapat ilmu itu. Setelah dapat yang menjadi sombong misalnya ya, wa huwa ta'adzumu, itu membesarkan diri ya. Hanya satu, kalau ndak aku kan banyak kayak gitu ya. Pokoknya satu-satunya ya. Wa taqaddum alal akroni ya, dan menjadi ya, lebih ya, atas teman-temannya, ail amsali, artinya orang yang sesamanya, alladzina yu'adilunaka fi talabil ilmi, yaitu orang yang bersama kalian fi talabil ilmi, di dalam menuntut ilmu pengetahuan ya. Wastimalatu ay talabu iqbali wujuhin nasi ilaika, dan menghadapnya wajah-wajah manusia ilaika, kepada anda setelah anda punya ilmu nanti ya. Wajab mukhatamid dunia, dan mengumpulkan kepada kepentingan dunia, ay mata'ud dunia, artinya ya, wajab mukhatamid dunia ay mata'id dunia, artinya kesenangan dunia, alladzi yasiru akhiruhu faniyan, yang akan jadi pada akhirnya kesenangan dunia itu fanian, menjadi rusak ya. Wal ikramu inda sultani ya,
dan Anda dianggap orang mulia, menjadi orang terhormat indas sultani menurut penguasa, fa anta sa'in ay mutasarrifun fi hadmi dinika. Berarti Anda itu termasuk orang yang berusaha. Ay mutasarrifun artinya bekerja, fi hadmi dinika di dalam menghancurkan agamamu, wa ihlaki nafsika dan mencelakakan dirimu, bi iqbalika ala ghadabillahi dengan menghadapnya Anda kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Berarti cerita ini adalah cerita untuk meluruskan kita pada waktu nuntut ilmu. Jangan sampai nuntut ilmu itu punya tujuan untuk menjadi orang satu-satunya. Saya lebih hebat dari semua yang ada di masjid itu, saya paling hebat. Dia kayak gitu ndak benar. Lah benar, namanya itu munafasa, namanya itu senang sendirian di dalam ilmu pengetahuan. Yang lain tak apa-apa, tak tahu, pokoknya saya yang tahu. Misalnya ya, itu ndak benar ya. Ingin punya lebih dari yang lain itu ndak benar. Gimana yang benar? Ya pokoknya sama-sama dengan yang lain. Soal nanti oleh Allah ditakdirkan berbeda pengalamannya satu dengan yang lain, itu urusan Allah. Jangan dijadikan tujuan itu, jangan dijadikan tujuan. Ya. Apalagi Anda sampai punya tujuan, ya sesukarejo ini perak situ sepinter harapannya, misalnya enggak kayak gitu, enggak benar itu. Ya. Itu namanya at-tafarrud, ya, menjadi orang nomor satu, tidak ada duanya, ya. Tidak ada duanya. Paling pinter misalnya, enggak itu, enggak benar. Ya. Atau sekarang menjadi sombong, setelah pinter jadi sombong, berarti tidak ada orang yang nandingi dirinya. Sekali diplomasinya misalnya pasti menang, misalnya ya, berdiplomasi debat apa mesti menang dirinya misalnya. Begitu itu tidak benar juga itu. Gimana yang benar? Ya biasa saja, ini semuanya sama-sama nuntut ilmu ya. Soal nanti diberi kelebihan satu dengan yang lain itu urusannya dengan hubungannya dengan Allah kan, kayak. Tidak boleh kita dendam kepada orang yang pintar, tidak boleh ya. Juga mengijek kepada orang yang bodoh juga tidak boleh. Semuanya adalah yang ngatur itu Allah. Makanya satu kelas itu tak mungkin sama ada pengetahuannya. Walaupun gurunya yang ngajar sama ya. Juga di sini sama, saya yang baca. Ini pemikirannya nanti enggak sama, ya enggak sama terimanya itu. Itu ada hubungannya dengan yang sana, dengan yang punya itu. Jadi kitab ini dengan saya cuma sarana saja. Nanti yang memberikan pengetahuan adalah itu. Itu yang dikatakan alamal insana malam ya'lam, yaitu ya Allah yang mengajar manusia kepada apa yang Anda belum tahu, itu Allah yang mengajarnya. Lewat corong saya kan kayak gitu. Itu corong namanya, itu corong. Benih saya semua tahu benih. Ya, benih. Ini dijadikan fa'il karena saya misalnya, ya itu corong itu. Anda tahu bahwa ini fa'il ya dari Allah, corongnya lewat saya kan gitu loh. Namanya wasilah, ya, wasilah. Jadi ilmu itu wajib, ya wasilah juga apa sih? Wajib. Makanya di luar saya hukmul maqasid kan gitu. Wasilah itu sarana, itu hukumnya sama dengan tujuan ya. Tujuan ngerti itu wajib ya. Wasilah untuk memberi pengertian juga apa sih? Wajib. Entah ada saya beri pengertian, masa ngerti kan tak bisa dah. Tilil wasail hukmul maqasid namanya. Makanya wajib pada kitab ini wajib ya, karena ini wasail namanya. Tanpa ini, tanpa tak ngerti kita ada itu, tanpa tak ngerti. Apalagi sekarang ya menlitakadum, biar saya cepat diangkat jadi apa misalnya ya dari teman-teman saya itu, karena saya paling pinter ya. Enggak benar bicara kayak gitu, enggak benar ya. Saya apal ini, apal itu lantas diangkat jadi apa ya, pengurus pesantren misalnya itu ya. Jangan mengharap kayak gitu ya. Yang penting belajar dan belajar itu toh. Jangan punya niatan macam-macam gitu ya. Makanya musannif di sini meluruskan tujuan kita dalam mencari ilmu pengetahuan biar tak salah ya. Atau sekarang kalau sudah dapat ilmu yang banyak, nanti biar banyak orang yang acabis misalnya, itu lebih celaka lagi kayak gitu ya. Itu namanya apa? Jam'u khutamid dunya namanya, dia mengumpulkan apa?
mengumpulkan kepentingan duniawi. Sehingga mun saya dadi kiai dekian maring asalaman tak kira pakai tak kira tadi lamben, nah pasti ada lambennya. Lamben apa? Ya itu kan kayak gitu ya misalnya ya. Lah itu tak benar dah itu. Tak benar. Tak benar ya. Kalau biar manusia bisa cabis ke situ, cabis itu ngiba lampen ya, lampenna apa entahlah lampenna ya, misalnya ya. Lah kalau kayak gitu katanya musannif di sini ya, fa anta sa'in fi hadmi dinika. Kalau Anda mengaji karena semua itu tujuan yang telah disebutkan itu berarti Anda berusaha untuk menghancurkan agamamu. Berarti Islam itu karena Islam itu demi uang, kayak gitu jadinya itu, iya. Wah, kiai orang menyoncong minta ibajar tak kira dateng, berarti kiainya tak lillahi ta'ala, bukan tujuannya untuk menyebarkan agama Islam misalnya, ya. Ya tapi juga demikian juga ya orang yang undang harus tahu diri, soalnya kiainya lu tak kira deret, ntar kan ongkos kia, ya ganti ongkos, paling tidak kan kayak gitu, bukan berarti ya itu ndak kira datang kalau ndak dikasih cabisan ya bener kayak gitu bener ya. Kayak gitu ya. Berarti kita harus sama-sama tahu, bukan kiainya narget misalnya itu. Untuk segitu tak hadir misalnya. Ya, jangan kayak gitulah, ya ndak benar juga. Ndak benar juga. Ini lurus kalau sudah seperti itu, pokoknya jangan tujuan apa-apa, belajar hanya betul lah sih. Hanya satu tujuannya apa? Untuk menghilangkan kebodohan kita ya. Setelah nanti kita hidang kebodohan kita, lantas tahu kepada hukum-hukum Allah, itu akan dilaksanakan. Ya itu begitulah yang dikatakan ulama yang amil namanya, atau yang amal kepada ilmunya, al ulama il amilun gitu ya. Sampai Nabi itu ya mewanti-wanti, jadi al ulama uhalka illal amilun gitu ya. Ulama itu akan celaka kecuali ulama yang amal terhadap ilmunya. Tahu haram diamalkan, tahu wajib dikerjakan, tahu makruh ditinggalkan. Itu loh, itu namanya amal. Wal amiluna halka illal mukhlisun ya. Orang yang amal kepada ilmunya itu juga celaka ya. Kecuali orang yang ikhlas tanpa pamrih ya, tanpa pamrih. Masih bertingkat ya, itu bertingkat, ini adalah tingkatannya, tingkat menghamba kepada Allah ya seperti itu. Makanya kita pelajarilah kitab seperti itu ya. Jadi kalau Anda belajar karena ingin dipuja menjadi orang nomor satu, atau ingin lebih dari teman-temannya, atau ingin dicabisi orang ya, atau sekarang ingin macam-macam lah karena itu, berarti fa anta sa'in, berarti Anda itu telah berusaha untuk menghancurkan agamamu, yakni apa sih? Agama Islam. Disangkanya agama Islam itu hanya untuk kepentingan mengumpulkan materi, kan kayak gitu, padahal enggak kayak gitu. Wahilaki nafsika ya bi ikbalika ala ghadabillah, dengan menghadapnya engkau ala ghadabillah kepada siksaan, kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wa bai'i akhiratika wallahu a'lam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.